Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga beras terus naik tiap hari, pedagang beras di Pasar Purwodo di Grobogan menjerit karena sepi pembeli. Hendak tawuran dengan membawa senjata tajam dan minuman keras, belasan remaja di Purbalingga ditangkap polisi. Cara simpatik polisi dalam operasi Zebra Candi 2023, pengendara yang tertib diberikan hadiah beras. Polisi kembali menggelar operasi Zebra Candi 2023 selama 14 hari ke depan. Operasi tidak hanya menertibkan warga dalam berlalu lintas, tapi juga menciptakan kondisi aman menjelang pemilu. Jajaran Polda Jawa Tengah memulai operasi Candi 2023 dengan apel gelar pasukan di halaman Mapolda pada Senin siang. Operasi Zebra akan berlangsung selama 14 hari dari tanggal 4 hingga 18 September mendatang. Operasi kali ini menyasar 9 pelanggaran berlalu lintas, diantaranya pengendara yang terindikasi menggunakan narkoba, tidak mengenakan sabuk pengaman, tidak mengenakan helm, berboncengan motor 3 orang, serta pengendara di bawah umur. Selain tilang elektronik, operasi juga akan menerapkan tilang manual. Adapun operasi Zebra Candi ini ada tujuan, ada target termasuk sasaran. Tujuan daripada operasi Zebra Candi 2023 yang pertama adalah bagaimana kita bisa menurunkan angka pelanggaran. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa menurunkan peristiwa kecelakaan. Apel siaga operasi Candi juga dilaksanakan jajaran Polda Jawa Tengah termasuk Polres Salatiga. Selain menertibkan warga yang melanggar lalu lintas, operasi juga nantinya untuk menciptakan kondisi yang aman menjelang pemilu. Operasi Zebra Candi tahun 2023 dan pada operasi Zebra Candi tahun ini mengambil tema menciptakan Kamsel Tipcar yang kondusif menuju pemilu damai tahun 2023. Operasi diharapkan makin meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengendara akan pentingnya tertib berlalu lintas untuk keselamatan diri dan orang lain. Agus Hermanto dan Yulianto melaporkan dari Kota Semarang dan Salatiga. Polisi menggelar operasi Zebra di Pemalang dengan cara simpatik pada Senin siang. Tidak melakukan penindakan, petugas justru memberikan 1 kantong beras kepada pengendara yang tertib berlalu lintas. Sejumlah pengendara terjaring operasi Zebra Candi di kawasan alun-alun Pemalang pada Senin siang. Mengedepankan persuasif, polisi tetap memeriksa kelengkapan surat-surat berkendara. Polisi tidak menindak pelanggar, namun pengendara yang tertib lalu lintas diberikan hadiah berupa 5 kg beras. Pengendara yang mendapat hadiah beras merasa sangat senang karena mendapatkan beras gratis di saat harga beras sedang melambung tinggi. Razia. Oh, mau tilangan. Sempat kaget tadi nggak, Bu? Kaget. Ibu surat kerjaan lengkap? Lengkap, alhamdulillah. Nah, terus gimana ini setelah dapat beras? Seneng nggak? Seneng nggak? Senang banget. Seneng. Harga beras gimana sekarang? Lagi naik ya? Berasnya naik, lagi naik. Dengan dapat berasnya gimana? Ya, alhamdulillah sih bisa buat sehari-harinya lagi. Polisi juga memberi edukasi kepada pelanggar lalu lintas tentang cara menggunakan helm dengan benar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, dan tidak berboncengan 3. Yang dikedepankan dari operasi ini adalah sebenarnya lebih kepada edukasi, preemptif dan preventif kepada masyarakat sehingga masyarakat itu lebih tertib lagi dalam berlalu lintas. Namun juga kita nanti ada penindakan penilangan. Apa saja bentuk pendidikannya? Apa edukasi dulu atau apa kayak apa? Ya nanti kita juga tetap akan ada stasioner dan mobile menggunakan etle, handheld itu. Polres Pemalang juga menyiagakan mobil SIM keliling dan Samsat. Para pengendara yang kedapatan belum membayar pajak kendaraan atau masa berlaku SIM akan habis, diarahkan untuk membayar pajak atau memperbarui SIM di mobil layanan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak seluruh kepala daerah untuk sama-sama menciptakan kondisi aman menjelang pemilu 2024. Ganjar menghibau para kepala daerah menjadikan Jawa Tengah sebagai daerah bebas hoaks menjelang pemilu. Gubernur Ganjar memimpin Rakor Forkompinda di Wisma Perdamaian Kota Semarang Senin siang. Rakor mengusung tema menjaga kondisivitas wilayah Jawa Tengah dalam rangka sukses pemilu serentak 2024. Rapat dihadiri Forkompinda, provinsi, kota, kabupaten, dan instansi terkait. Ganjar mengajak seluruh kepala untuk sama-sama menjadikan Jawa Tengah sebagai daerah bebas hoaks dan isu jelang pemilu. Ia menghimbau para kepala daerah membantu KPU dan Bawaslu untuk memotret potensi yang patut diwaspadai dalam pesta demokrasi nanti. Ganjar juga meminta ketika Forkompinda menyambangi suatu wilayah agar bertemu dengan tokoh masyarakat untuk memberikan sosialisasi tentang pemilu damai. Masyarakat juga diberikan pendidikan politik secara humanis. Rakor juga menjadi ajang Ganjar pamit karena tugas berakhir pada 5 September 2023. Dari Pemda wajib bekerja. Ada teman-teman yang dari hadir, dari Pemprov, dan juga KPU agar mereka menyiapkan dan dengan baik. Komunikasilah dengan agama masyarakat agar kita bisa memberikan masukan. Ajaklah kawan-kawan partai politik untuk memberikan komitmen yang baik ya. Meskipun tentu ada dinamikanya, tapi arahkan kita semuanya untuk tidak bicara dan teman-teman partai politik hari ini yang paling penting menurut saya karena yang aktornya kawan-kawan partai politik termasuk saya juga. Maka kita mesti mendorong ke situ karena kami melihat dari informasi Jawa Tengah dari sisi sebaran isu hoax di antara provinsi-provinsi besar kita paling rendah. Itu artinya partisipasi masyarakat yang sangat bagus. Sementara Gubernur Ganjar Pranowo yang masa jabatannya berakhir 5 September digantikan Komjen Purnawirawan Nana Sujana sebagai pejabat Gubernur Jawa Tengah. Mantan Kapolda Metro Jaya itu dilantik Menteri Dalam Negeri di Jakarta. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi melantik 9 pejabat gubernur mengganti kepala daerah yang habis masa jabatannya pada hari Selasa di Jakarta. Pelantikan diawali dengan sumpah jabatan dan pemasangan lencana kepada para pejabat gubernur terpilih. Termasuk diantaranya pejabat Gubernur Jawa Tengah Komjen Purnawirawan Nana Sujana menggantikan Ganjar Pranowo. Sebelumnya Nana menjabat sebagai Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI. Mantan Kapolda Metro Jaya menggantikan Ganjar Pranowo yang masa jabatannya berakhir pada 5 September 2023. Ia ditunjuk oleh Presiden Jokowi usai rapat bersama tim penilai akhir. Bangsa ini semua daerah itu serentak dipilkadakan. Ini untuk tujuannya lah agar pelantikannya serempak juga di tahun yang sama atau nggak jauh beda dengan pelantikan presiden 20 Oktober.